Pada tanggal 21 April 2025 merupakan hari besar yang spesial, karena pada hari itu diperingati Hari Kartini. Tidak hanya memperingati sosok Raden Ajeng Kartini sebagai pelopor emansipasi perempuan Indonesia, tetapi juga menghidupkan kembali semangatnya melalui acara yang digelar di Malang Creative Center, yaitu apresiasi komunitas perempuan dan perempuan inspiratif yang berkontribusi nyata dalam berbagai bidang, dari seni, sosial, pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pemberdayaan masyarakat. JTV Malang, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya, Violeta, dapat menjumpai Anda dalam Momenta. Tepat pada hari ini saya sedang berada di Malang Creative Center atau MCC, di mana hari ini akan diadakan peringatan Hari Kartini dan apresiasi komunitas perempuan serta perempuan inspiratif. Hari ini juga akan dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Malang, yaitu Amitya Ratnanggani. Bagaimana keseruan acaranya? Berikut liputannya untuk Anda. Acara ini menjadi lebih bermakna karena dihadiri oleh para tokoh penting, termasuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Malang, yaitu Amitya Ratnanggani Siraduhita, yang terus mendukung kemajuan perempuan dan kesetaraan gender khususnya di Kota Malang. Acara dibuka dengan MC dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta lagu Ibu Kita Kartini yang dilakukan oleh paduan suara Flois. Selanjutnya sambutan dari Diskopimda Kota Malang yang diwakili oleh Sekdin dan dilanjutkan dengan pemutaran video penerima award pemimpin perempuan inspiratif, di mana juga dibacakan penerima award perempuan inspiratif serta komunitas perempuan inspiratif. Dan membangun ekosistem ekonomi kreatif di Malang Creative Center. Penerima penghargaan perempuan inspiratif Malang Creative Center diberikan kepada Andina Paramita, Head of Corporate Communication Beyond Intermedia Group, Danis Kirana, Co-founder and Communication Strategist Dako Indonesia, and Daheng Nur Suryanti, pendiri Komunitas Pelangi Nusantara, Yunida Paramita, pendiri LKP Anjang Mukti Education, Lisa Oktarida, pemilik Samtara Indonesia, and Mandara Hari Chandana Batik, Kodarul Irma Yulia, pengurus Linsos dan Koordinator Forum Inklusi MCC, Yonanda Galpuspita Sari, musisi, influencer, founder and CEO and creators ID, Zizi Rafika, fashion designer, owner brand fashion, Sofia Ambalini, Ketua Yayasan Mahar Gijono Skutzenberger,
Dr. Aryani Spesialis Anak Konsultan, Founder Worst and ABK Mokraf, Sadana Devi, Founder Rumah Seni Budaya Singasari, Wiwi Biarti, pendiri Batik Belimbing, dan tentu saja untuk para penerima komunitas perempuan inspiratif akan diberikan kepada Sekolah Ibu Bahagia, Lucky Charm, Pelanduza, Komunitas Senam Berkebaya Indonesia, Lintang On Stage, Komunitas Preman Super, Komunitas Ibu Profesional Malang Raya, Malang Female Potret, Iwapi Malang, Koperasi Setiabudi Wanita Malang, Komunitas Rajut Malang, DPC Katalia Malang Raya, Komunitas Dokter Hijab Cantik, Weekend Plan Kreatif Scoop Malang, Solai Workshop, Baking Cooking with Love, Cerita Bersama, Sweet and Beats, Hijabers Bond Community, Manis Menawan, dan Universal Line Dance Cabang Malang. Boleh kita berikan tepuk tangan yang hangat dan meriah untuk para penerima penghargaan di hari ini. Namun dengan hormat kita akan mengawali pemberian penghargaan ini kepada Ketua DPRD Kota Malang, Ibu Amitia Ratna Gadis Sita Juhita SS, Kepala Lapas Perempuan Kelas 2A Kota Malang, Ibu Yunensi. Setelah pembacaan nama penerima, acara dilanjutkan dengan penyerahan simbolis award. yang disambung dengan sambutan yang dilakukan oleh Ketua Dekranasda Kota Malang, Hani Andriani Wahyu Hidayat. Dalam sambutannya, ia mengatakan bahwa perempuan adalah guru utama dan pertama. Peradaban suatu bangsa tidak terlepas juga dari peran perempuan. Baginya, Kartini harus dimaknai sebagai kedudukan makhluk sosial yang setara tanpa meninggalkan kodrat sebagai wanita. Ia juga mengapresiasi seluruh perempuan yang telah hadir dan memiliki bidang keunggulannya masing-masing. Paling sehat. Oleh karena itu patut kita itu bersyukur oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan kasih sayangnya saya bisa sanggup berdiri di sini. Dan sebagai umat Muslim, salawat dan salam tentunya kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Hari ini saya sangat senang sekali dan bangga karena melihat ibu-ibu yang luar biasa, terutamanya yang ada di depan ini. Saya juga sama Pegawai Lapas, insya Allah kita MOU ya untuk Uban Karni, Udik Dambe dan lain sebagainya. Dan untuk produksinya itu kita juga pada saat itu memberikan ini izin Bu Ketua DPRD izin menyampaikan. Siapa tahu nanti dapat support luar biasa dari Ibu Ketua DPRD Kota Malang. Sekalian ini kode keras Bu Ketua. Jadi di Kalapas itu produk-produknya sudah go internasional. Jadi namanya 8 tapi diganti ya. Dan namanya oleh yang ini sebagai eksportir loh. Lapas 2 perempuan Kota Malang. Kita berikan pros ya untuk beliau. Dan saya datang langsung ke sana bersama Diskopindah pada saat itu untuk memberikan pelatihan. Jadi memang Bukalapas juga tahu
Saya niru kata-katanya Dilan, saya ganti sedikit. Menunggu itu berat. Oleh karena itu, saya berikan kegiatan yang bermanfaat. Lah kok saya yang baper, nangis ya Bu? Semuanya nangis, saya juga ikutan nangis. Nggak meneruskan sambutan, bersama nangis, nggak kuat saya itu. Tapi luar biasa, ini just info untuk Ibu Direktur BI. Mungkin kalau mau pesan pastel terenak, menurut saya boleh dibilang se-Indonesia itu ada di sana, betul? Saya nggak bohong, jadi langsung pesan. Cuma saking murah karena mungkin insting bisnisnya ini nggak kurang ya. Luar biasa. Apa saya bilang? Apa namanya? Pastel gemoy. Namanya pastel gemoy, sesuai namanya. Setelah sambutan yang dilakukan oleh Ketua Dekranasda Kota Malang Hani Andriani, acara dilanjutkan dengan foto bersama Ketua DPRD, Ketua Dekranasda, Ketua ABI Malang, Kalapas Perempuan Kelas 2A Kota Malang, serta seluruh peserta yang hadir. Khususnya di Kota Malang, hari ini yang kita maknai sebagai Hari Perempuan Berdaya. Jangan takut untuk speak up, terus kejar cita-cita seperti langit. Perempuan berdaya, kita bisa. Setelah foto bersama, acara disambung dengan sesi awarding perempuan inspiratif. Terdapat 12 nama yang dipanggil ke depan untuk menerima penghargaan yang pemberiannya dilakukan oleh Ketua DPRD Kota Malang Amitya Ratnanggani. Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan memberikan apresiasi serta penghargaan kepada para perempuan inspiratif yang turut berperan aktif dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif di Malang. Selanjutnya adalah awarding komunitas perempuan inspiratif. Terdapat 21 nama komunitas perempuan yang maju ke depan untuk menerima penghargaan. Pemberian penghargaan ini dilakukan langsung oleh Kepala BI Kota Malang, yaitu Febrina, dan Kalapas Perempuan Kelas 2A, yaitu Yuningsi. Setelah awarding, selanjutnya adalah penerimaan sertifikasi halal dan ISO yang diberikan kepada 12 pelaku UMKM di Kota Malang. Penyerahan dilakukan oleh Kepala Diskomindak Eko Sri Yuliadi dan Sekdin Diskopindak Retno Indriati. Tak hanya itu, juga dilakukan penyerahan tenan inovatif program Gastropreneur. Melalui kegiatan ini dapat menyuarakan bahwa Kartini masa kini bukan hanya mereka yang berhasil secara pribadi, tetapi juga mereka yang mampu menginspirasi, menggerakkan, dan membuka jalan bagi perempuan lainnya untuk tumbuh dan berkembang bersama.
refleksi ke diri sendiri ya, artinya mengevaluasi diri sendiri dengan posisi saat ini pastinya kan banyak sekali amanah yang dititipkan ke saya gitu. Nah ini sebetulnya sih tidak terkhusus hari ini, tapi ketika hari ini kan kita memaknai perjuangan Ibu Kartini gitu yang kemudian saya tarik ke dalam diri saya, apakah saya sudah sesuai dengan apa yang beliau alami gitu ya, walaupun beda masa gitu, tapi paling tidak kita bisa meneladani perjuangannya bahwa sebetulnya adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan diri gitu ya di tengah-tengah dinamika yang terjadi di masyarakat saat ini sebagai pribadi yang sangat maksimal untuk kita sendiri itu sih. Bagaimana DPRD sendiri menyatakan tentang gender? Saya kira dari program-program yang kita sepakati bersama pemerintahan daerah Kota Malang, kita selalu berupaya untuk menjaga atau bahkan mungkin meningkatkan kesejahteraan atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Memang saat ini kalau boleh saya nilai program dan kebijakan itu masih belum dari seluruh life cycle dari seorang individu itu masih belum terpenuhi semua, mulai dari lahir sampai dengan meninggal itu kan banyak sekali step-stepnya, sementara masih sifatnya di permukaan, belum menyentuh ke dalam terinsepsi secara konsep kepada masing-masing individu seperti apa sih kita harus memposisikan diri sebagai gender yang berbeda, itu sih. Untuk tantangan terbesar sendiri bagi perempuan di Malang seperti apa? Saya kira bahwa perempuan di Kota Malang, kota ini adalah kota yang cukup dinamis ya, kota yang banyak sekali menempa kita dengan ide-ide, kemudian tantangan-tantangan yang ada di masyarakat maupun yang ada di luar itu, sangat banyak sekali tantangan di Kota Malang. Saya kira tantangannya adalah bagaimana kita bisa tetap keep up gitu ya, dengan tidak lupa mengupgrade diri kita sendiri, itu sih. Lalu mungkin terakhir untuk pesan dan kesan untuk perempuan Kota Malang. Saya berharap untuk seluruh perempuan tidak hanya di Kota Malang tetapi di seluruh Indonesia kami dilihat sebagai utuh seorang individu gitu ya, bukan sebagai perempuan yang secara fisik punya kriteria yang memuaskan mata masyarakat gitu ya dan persepsi masyarakat, tetapi kami adalah individu dengan banyak sekali kemampuan gitu ya, baik itu secara intelijen maupun secara fisik ya, artinya mungkin di dalam bidang olahraga dan lain sebagainya kita juga punya kemampuan yang sama dengan laki-laki, jadi kami berharap kami dilihat sebagai seorang individu yang utuh, bukan lagi tampilan fisik aja yang dilihat. Adakah program-program pemberdayaan bagi kaum wanita dari DPRD sendiri? Kalau dari kami mengkawal ya Mas ya, karena memang kan dari 3 fungsi kami adalah budgeting, kemudian legislasi dan juga penganggaran. Kalau untuk legislasi sendiri sedang kami sudah kirimkan ke provinsi, yaitu Perda Pengaruh Utamaan Gender yang masih kami tunggu evaluasinya. Kemudian untuk pengawasan program pastinya kami terus lakukan yang kita sinambungkan dengan RPJMD dan juga RKPD tahunan dari pemerintahan daerah Kota Malang, itu sih. Ini kan menyambut Hari Kartini 21 April 2025 dan ini adalah merupakan suatu bentuk apresiasi yang luar biasa kepada para wanita terkait dengan, makanya judulnya adalah Wanita Inspiratif yang ada di Kota Malang. Kami melihat bahwa dampak ini adalah hasil dari kreasi, inovasi, dan partisipasi para wanita untuk Kota Malang. Saya melihat bahwa yang mendapatkan reward atau penghargaan tadi itu memang benar-benar yang berkompeten di bidangnya. Saya meyakini ke depan bahwa untuk dengan adanya wanita inspiratif ini akan membawa dampak yang positif, dan saya melihat bahwa para ibu-ibu ini juga sudah bisa menciptakan ekosistem ekonomi mikro yang ada di Kota Malang. Oleh karena itu, peran ibu-ibu dan wanita ini sangat penting sekali buat pembangunan yang ada di Kota Malang. Saya melihat hari ini adalah bukti nyata bahwa ini wanita kreatif itu cukup banyak di Kota Malang, dan ini benar-benar menjadi penggerak ekonomi mikro yang ada di Kota Malang. Oleh karena itu tadi ada Ibu Wali Kota, kemudian Ibu Ketua DPRD, kemudian Ibu Kepala BI, juga Ibu Sekda, dan ini adalah merupakan tokoh-tokoh wanita yang ada di Malang yang menginspirasi kepada para wanita di Malang. Mari kita bersama-sama membangun ekonomi kreatif di Kota Malang. Baik, yang terakhir
Pesan kami, mari kita selalu berinovasi, berkreativitas, biar kita selalu bekerja, biar kita selalu bergerak untuk ekonomi yang ada di Kota Malang. Wanita hebat, daerah juga hebat. Menurut saya Ibu Kartini banyak membawa perubahan ya bagi Indonesia, dari dimana dulu wanita itu dianggap kaum kedua dibanding pria, tapi semenjak ada perjuangan Ibu Kartini, kesetaraan gender itu semakin kerasa. Jadi perempuan juga diberikan hak-hak yang sama seperti pria. Untuk kaum wanita ya, anak-anak perempuan-perempuan itu ya tetap harus kreatif, banyak belajar. Kita nggak boleh menggantungkan nasib kita sama pria setelah menikah terus nggak bekerja, itu kayaknya nggak dulu ya. Kayaknya lebih baik harus tetap, jadi kita juga bisa menyuarakan hak-hak kita di saat kita ditekan. Atau ada sesuatu misalnya KDRT atau apa, kita berani bersuara gitu. Secara global sudah ya, karena sekarang kita lihat aja kayak di pemerintahan, menteri juga sudah ada menteri-menteri wanita sudah diakui ya. Terus direktur-direktur perusahaan atau BUMN semua juga banyak perempuan. Jadi suara perempuan sudah didengarkan saat ini. Tapi mungkin itu tidak boleh buat kita lengah ya. Kita harus tetap berjuang supaya gendernya benar-benar setara. Menurut saya di Hari Kartini ini perempuan-perempuan Indonesia harus lebih kreatif, karena sekarang kita lihat ya ke depannya kayak ekonomi kreatif itu semakin diperlukan di masa ke depan, karena di Indonesia sumber daya alam semakin lama semakin habis, yang ada sumber daya manusia. Dengan kita jadi perempuan yang kreatif, yang berdaya, pertama kita bisa membantu kaum pria dalam rumah tangga, dan yang kedua kita juga bisa semakin berdaya, jadi benar-benar perempuan yang berdaya di era globalisasi ini. Demikian pemirsa liputan apresiasi komunitas perempuan dan perempuan inspiratif yang dilaksanakan di Malang Creative Center dan dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Malang, yaitu Amit Tiara Nanggani. Kita perlu ingat pemirsa bahwa perjuangan RI Kartini belum selesai, maka dari itu kita terus harus melanjutkan perjuangannya. Semangat terus untuk wanita Indonesia. Saya Violita dan rekan yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.